Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG Universitas Khairul Ternate. Perkenalkan, saya Felsitas OBJ SPD, adalah seorang guru di SMA Kristen 2 Kalabahi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Pendidikan Biologi Universitas Khairul Ternate dengan nomor peserta 2015032010092. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIA 1 pada pembelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau semua sehat-sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian coba perhatikan di samping kiri kanan. Jangan sampai ada yang berserakan di situ. Ya, baik. Kalau sudah, berarti kita sudah bisa duduk tenang. Kemudian kita akan belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Yang tidak hadir hari ini Etis Milu, Alfa, juga sudah buka izin, jadi masih sakit. Berarti 3 orang. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, meminta satu orang untuk memimpin doa. Setelah itu baru kita mulai dalam pembelajaran. Silakan. Teman-teman dan guru, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan Kau telah menuntun kami hingga di sekolah ini. Ini saja doa dan harapan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Pagi dari rumah datang, kira-kira ada yang sudah makan atau belum? Sudah. Ya. Kalau belum lemah, kayaknya tidak bersemangat untuk hari ini terima pelajaran. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya. Oke, satu orang yang kita untuk ice breaking. Tidak teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita pada hari ini ya, untuk membuat kita tambah semangat, mari saya mengajak teman-teman semua bangkit berdiri. Ya, semua. Ya, kita akan melakukan ice breaking yaitu tepuk fokus. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita langsung sekali lagi dengan lebih senang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, silakan duduk. Kalau sudah fokus, berarti sudah siap untuk kita belajar pada pagi hari ini. Baik, tadi Ibu sempat memberi pertanyaan. Tadi pagi siapa yang datang ke sekolah? Dia sarapan pagi. Semua, ya, rata-rata semua sarapan pagi, termasuk Ibu juga sarapan pagi. Bagaimana kalau kita dari sekolah datang, kemudian sampai di sekolah, kalau kita tidak sarapan pagi, apa yang kita rasakan? Kali lemah, apa lagi? Lapar, ya, betul sekali, lapar. Kalau kita tidak makan pasti kita lapar. Ya, kalau kita tidak makan kita lapar. Berarti makanan yang masuk ke dalam kita punya tubuh pasti dia akan mempengaruhi kita punya kondisi tubuh. Ya seperti itu. Nah sekarang mau tanya dulu, kira-kira di rumah tadi kalian makan apa saja? Sarapan paginya berupa nasi, ya ada nasi, ada lagi, ada yang makan kue, ada lagi susu, ya apa lagi? Ya mungkin ada yang minum teh, ya seperti itu. Jadi kita punya makanan sehari-hari yang kita makan di rumah mungkin berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tetapi semua makanan yang ada di dalam kita punya tubuh di situ akan diolah, diproses, ya seperti itu. Kemudian yang berikut, ada yang masih ingat pertemuan kita yang
yang kemarin tentang zat-zat makanan. Kira-kira makanan yang tadi kalian sudah sebutkan itu dia masuk ke dalam jenis zat yang mana saja? Ada yang bisa menjawab? Zat yang terkandung dalam makanan. Ede, 1. Lihat. Karbohidrat. Kemudian yang kedua, ya, ada protein. Kemudian ada lemak, ada mineral, ada vitamin dan juga ada air. Nah, itu adalah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam makanan yang kita makan, baik itu nasi, roti, kemudian ada susu dan seterusnya. Makanan-makanan yang berupa karbohidrat, protein dan seterusnya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, makanan yang kita makan itu kira-kira dia masuknya melalui apa? Mulut. Atau ada yang melalui kaki? Tidak tahu ya. Mulut, apa lagi? Selanjutnya terus usus besar. Iya, ada usus besar, kemudian ada anus. Untuk itu, ya sebelum kita lanjut lagi, nanti Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Setelah itu kita akan melakukan diskusi kelompok di dalam setiap kelompok. Setelah itu baru proses selanjutnya kita akan kerjakan. Tetapi sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah melalui tayangan video peserta didik dia dapat mengurutkan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik dapat menganalisis peran dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kaji literatur, kemudian ada diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat media pembelajaran berupa 3D tentang sistem pencernaan makanan dengan menarik. Untuk itu, 3 tujuan pembelajaran ini akan kita capai pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum Ibu bagi kalian ke dalam bentuk kelompok, kalian bisa simak dulu tayangan video berikut ini. Wow, duh, aku tertinggal rombongan. Di mana ya mereka? Aku rasa tadi rombonganku masuk ke sini. Di mana aku? Kamu berada di ruang laboratorium percobaan simulasi sistem pencernaan rahasia. Hah? Organ mulut besar maksudmu? Ya, inilah organ pertama dalam sistem pencernaan kalian. Di sini proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Ketika kita makan untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses adanya mekanik yaitu ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Ah, dan itu pasti tugas gigi dan lidah yang mengunyah makanan ya? Ya, benar sekali. Dan untuk menghancurkan makanannya dibantu oleh air liur yang mengeluarkan mukosa, senyawa antibakteri, dan enzim amilase. Oh ya, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Aku tidak kuat menahanmu. Tunggu di sini, aku akan segera meminta bantuan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mari Profesor bantu. Terima kasih Prof. Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Kamu seharusnya berhati-hati karena tempat ini masih dalam percobaan. Cepat pakai kostum ini. Hati-hati, ada bonus. Itu bola makanan yang sudah halus. Ayo kita ke kerongkongan. Tempat ini adalah kerongkongan atau esofagus. Aduh, guncangannya besar. Ini karena gerak peristaltik si otot kerongkongan. Ia mendorong bolus ke dalam lambung. Ayo ikut aku. Di sini juga terdapat epiglotis.
untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke sana. Dan inilah lambung. Lihat Prof, bolus itu diaduk lagi. Ya, bolus itu sekarang akan bercampur dengan getah lambung. Kemudian setelah 2-4 jam menjadi kimus. Ini adalah usus halus. Panjangnya bisa 4-7 meter. Sampai ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Di duodenum ada saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas yang mengeluarkan beberapa enzim. Zat kimia itu membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian dilanjutkan ke jejunum dan penyerapan zat makanan di ileum. Dan yang menonjol ini apa, Prof? Itu pili yang menyerap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita sampai ke usus besar yang menampung sisa makanan selama 1-4 hari. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air dan sebaliknya. Nah, bila makanan sulit dicerna, usus akan jadi kacau, yang seharusnya cairan dan nutrisi diserap tubuh berjam-jam bisa dikeluarkan begitu saja. Di usus besar ini ada bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan beserta gas yang berbau atau feses ini dibuang melalui anus. Prof, apakah Prof sudah bersama anak yang tersesat itu? Ya, dia sudah aman bersamaku. Rombongannya sudah menunggu di lobi. Baiklah, kita akan segera menuju ke sana. Syukurlah kalian sudah kembali. Ayo Dinda, kamu sudah ditunggu oleh rombonganmu. Ya, terima kasih semuanya. Ini kostumnya aku kembalikan, Prof. Untung saja kamu tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Setelah kalian sudah melihat tayangan video, kira-kira apa yang kalian amati selama video itu berlangsung? Bagaimana? Ya, proses pencernaan. Ya, tadi sudah bertanya, kalian sudah menjawab mulai dari mulut, makanan masuk, setelah itu dia ke kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan juga ya dikeluarkan melalui anus. Untuk itu kita akan pada proses pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian di dalam bentuk kelompok. Nanti sebentar masing-masing kelompok itu akan membuat proyek seperti tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kalian akan menghasilkan berupa organ-organ pencernaan. Masing-masing kelompok akan membuat tugasnya dan setelah itu kalian akan mempresentasikan. Untuk itu Ibu berikan waktu 1-2 menit untuk duduk dalam bentuk kelompok. Silakan. Ibu akan membagikan LKPD dan membuat modul serta buku paket untuk kalian pakai. Masing-masing kelompok sudah memegang LKPD, kemudian modul serta buku paket yang tersedia. Keluarkan semua alat dan bahan yang sudah kalian siapkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, masing-masing kelompok silakan mengkaji literatur, buku dan bahan ajar yang sudah ada. Silakan kalian baca dan kalian jangan lupa LKPD-nya diisi dulu nama kelompok. Kemudian kalian baca dulu di situ langkah kerjanya seperti apa. Setelah itu barulah mulai mengerjakan. Jangan lupa bahwa waktu yang dibutuhkan untuk kalian mengerjakan itu kurang lebih 20 menit. Untuk itu Ibu akan menilai di dalam setiap proses yang kalian buat. Untuk itu dibuat dengan saksama, kemudian harus ada kerjasama di dalam kelompok biar kalian bisa dapat nilai yang baik.
Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan proyek tinggal 2 menit lagi. Untuk itu, setelah sudah beres, kalian dapat kembali ke tempat semula. Berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil kerja proyek kalian dalam bentuk kelompok. Untuk itu, kelompok yang pertama diberikan kepada Yuli dan teman-teman. Silakan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Mulut merupakan satu-satunya bagian saluran pencernaan yang berada di luar dan dapat dilihat. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pertanyaan saya, apa fungsi lidah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saya. Lidah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: merasakan makanan, membantu mengunyah makanan, membantu dalam menelan makanan, dan membantu dalam berbicara. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk hasil kerja dari kelompok mereka. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, silakan dulu. Baik, kesempatan yang kedua diberikan kepada kelompoknya Niti bersama dengan teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kedua. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang lambung dan usus halus. Yang pertama, lambung. Pengertian lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Menjadi glukosa dan fruktosa agar mempermudah dari sistem metabolisme tubuh dalam mengelola gula untuk menghasilkan energi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya. Teman-teman sudah jelaskan proses pencernaan yang terjadi di dalam lambung. Apa yang akan terjadi pada sistem pencernaan di dalam lambung akibat tubuh? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Kami akan menjawab. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika lambung mengalami gangguan, makanan yang dicerna tidak dapat dicerna dengan baik, di usus lambung yang tidak berfungsi dengan baik akan membuat makanan lebih sulit untuk diuraikan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Baik, setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja dari kelompok mereka, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik teman-teman, setelah usus halus, ada usus besar dalam proses pencernaan manusia. Usus besar biasa disebut sebagai kolon. Semua sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh akan diolah oleh usus besar menjadi kotoran. Pada akhirnya, kotoran itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Ya baik, di sini kami membuka tanya jawab dan kami memberikan jawabannya. Saya. Ya baik, terima kasih. Di sini saya bertanya kepada usus besar, mengapa di usus besar tidak terjadi proses pencernaan? Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Di usus besar tidak terjadi pencernaan karena di usus besar ada terjadi proses penusukan. Sekian hasil presentasi kami. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita berikan aplaus sekali lagi. Hasil karya kalian pada proses pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus, singkat, padat, dan jelas tentang bagaimana alur pencernaan pada manusia. Jadi tadi ini sudah dijelaskan dari mulut, di dalam mulut itu ada gigi, kemudian ada lidah,
bagian ini sangat membantu dalam proses pencernaan makanan. Kalau kita punya makanan tanpa air ludah, dia tidak bisa membasahi makanan, berarti makanan itu tidak bisa masuk ke dalam kita punya saluran pencernaan yang berikutnya. Kemudian tanpa lidah juga begitu, lidah itu dia punya fungsi untuk membolak-balikkan makanan, apalagi tanpa gigi. Kalau tanpa gigi, makanan yang keras-keras pasti kita tidak bisa akan kasih halus dia untuk masuk ke dalam saluran pencernaan yang berikut. Jadi ketiga bagian itu sangat penting di dalam mulut kita. Kemudian yang berikut, setelah dari mulut, di situ juga ada kelenjar pencernaan, yaitu ada enzim pencernaan yang terdapat di mulut, yaitu tadi sudah dijelaskan ada enzim pialin atau enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah satu tepung atau amilum dia menjadi glukosa atau gula. Makanya kalau kita makan nasi, ada yang biasa makan nasi kosong, lama-kelamaan apa yang kita rasa? Manis. Ya, makan jagung juga seperti itu, lama-kelamaan kita rasa manis. Karena apa? Kelenjar air ludah kita itu sudah mengubah amilum atau zat tepung yang ada di dalam nasi, ada di dalam jagung menjadi gula. Nah, seperti itu. Setelah makanan di dalam mulut, setelah itu dia akan terdorong ke kita punya esofagus atau kerongkongan. Nah, di situ makanan, di sini terjadi pencernaan secara apa? Ada dua proses pencernaan. Ada proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Mekanik berarti menggunakan gigi. Ada gerak peristaltik. Kalau kimiawi berarti itu yang ada enzim pencernaan. Berarti di mulut tadi sudah ada enzim. Kalau di esofagus bagaimana? Tidak ada. Di situ tidak ada pencernaan secara kimiawi karena di situ tadi ada gerak peristaltik. Kemudian dari esofagus makanan masuk ke mana lagi? Ke lambung. Makanan masuk ke lambung, di sini lambungnya warna putih. Kalau ini lambungnya warna biru, di sebelah juga warna biru. Ya, ini reaksi dari masing-masing kelompok. Makanan masuk ke dalam lambung. Kalau berdasarkan video tadi, makanan sudah masuk di dalam lambung, berarti di situ akan dibolak-balik menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau yang namanya bolus. Jadi di situ kalau misalnya makanan tidak ada di dalam kita punya lambung, kita tidak makan apa-apa, apa yang kita rasakan? Apa yang kalian rasa? Ya, rasa seperti ada gelombang-gelombang di dalam lambung kita. Itu karena ada makanan yang ada di dalam lambung. Nah, di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan. Kedua proses pencernaan ini ada mekanik dan ada kimiawi. Kimiawi berarti ada enzim, ada enzim pepton, ada enzim HCl di situ yang berperan di dalam lambung. Kemudian kalau pencernaan secara mekanik berarti di sini tadi ada gerak peristaltik juga di dalam lambung. Kemudian setelah dari lambung makanan kemana? Makanan ke usus halus di sini. Tadi ada 3 bagian dari usus halus. Ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong dan ada usus penyerapan atau ileum. Kemudian dari situ makanan kemana lagi? Usus besar. Tadi ada yang bertanya, kenapa tidak terjadi pencernaan pada usus besar? Ya, karena di usus besar itu hanya terjadi proses pembusukan makanan. Dari situ tadi di usus halus makanan sudah diserap. Setelah itu makanan sudah diserap berarti sudah masuk dalam kita punya aliran darah. Yang tidak diserap itu yang akan terdorong menuju ke mana? Anus. Tempat penyimpanan sementara namanya rektum dan makanan akan dikeluarkan melalui lubang pembuangan yang disebut dengan anus. Baik, mungkin itu sedikit penguatan dari Ibu tentang materi kita pada hari ini. Di akhir daripada pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran kita ini. Mungkin Ibu berikan satu kesempatan kepada satu orang untuk bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses
mekanik dengan gigi dan gerak peristaltik pada kerongkongan dan lambung, serta pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu. Ini yang telah menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa sistem pencernaan pada manusia itu dia dimulai dari mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, setelah itu dia masuk ke lambung, kemudian ada usus halus, ada usus besar, kemudian ada anus. Jadi itu adalah alur dari proses pencernaan pada manusia. Baik, di akhir daripada pembelajaran kita, Ibu akan memberikan lembar evaluasi berupa beberapa pertanyaan untuk kalian isi. Setelah itu, kalian juga akan mengisi lembar refleksi untuk dijadikan bahan refleksi pada proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian untuk kalian bisa mengisi lembar evaluasi dan juga lembar refleksi. Proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Lembar evaluasi dan juga refleksinya akan dikumpulkan sebentar. Di akhir daripada pembelajaran, Ibu minta seorang untuk bisa pimpin kita di dalam doa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari. Silakan. Baik, teman-teman dan ibu, sebelum kita pulang, ya Tuhan, terima kasih atas penyembahan-Mu sehingga Engkau telah menuntun kami dari awal kami belajar hingga akhir ini. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun kami dari sekolah ini sampai di rumah kami dan di bersama bersajar pada permohonan kami. Baik, terima kasih. Siap. Salam Shalom. Shalom.